dinyatakan dimulai. Kabupaten Kepulauan Anambas dipilih sebagai lokasi gerbang dutas tahun 2020 dengan pertimbangan karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Vietnam, serta termasuk lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan negara dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Rangkaian acara gerbang dutas ini antara lain pencanangan program dan kegiatan 2020 di perbatasan negara, kemudian peresmian hasil-hasil pembangunan 2019. Juga ada FGD dengan kementerian lembaga. Pelaksanaan gerbang dutas merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang 43 2008 tentang wilayah negara yang mengamanatkan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan mempunyai tugas yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua, menetapkan kebutuhan anggaran. Ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaannya. Dan keempat, melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Selanjutnya, kegiatan gerbang dutas pada hari ini akan dijadikan momentum yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara seperti yang diharapkan Pak Bupati tadi, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan negara, yaitu pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha serta stakeholder lainnya. Dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, aman, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing seiring dengan visi misi 5 agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024, maka penetapan kegiatan gerbang dutas di Kepulauan Anambas ini merupakan representasi dari wujud nyata hadirnya pemerintah di kawasan perbatasan negara. Hal ini dapat dipahami mengingat secara geografis wilayah Kepulauan Anambas memiliki nilai yang strategis ditinjau dari aspek geopolitis dan geoekonomi, di mana merupakan kabupaten perbatasan laut di Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya terdiri dari kecamatan yang keseluruhannya sebagian besar diantaranya adalah Lopri, terletak di antara negara ASEAN dan berdekatan dengan Laut Natuna Utara yang saat ini menjadi isu dan perhatian dunia.
upaya menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agenda pengembangan ekonomi kawasan sekaligus peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata agar warga masyarakat perbatasan dapat merasakan sentuhan dan fasilitasi dalam peningkatan taraf kehidupannya melalui gerakan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sektor swasta. Beberapa kegiatan pembangunan yang harus diakselerasikan antara lain pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian fisik dan informasi, termasuk sinyal. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas atensi, kontribusi dan kepedulian semua pihak terhadap pengelolaan perbatasan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhai usaha kita dan kerja keras kita semua dalam memikirkan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan perbatasan negara Republik Indonesia. Pemukulan beduk dimulai. Ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di antaranya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk wujud dari melindungi ini adalah satunya adalah melindungi teritorial. Teritorial di Anambas ini adalah bagian integral dari NKRI. Dengan cara apa? Ya dengan cara dibangun. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Harapan dari pembangunan ini dampaknya tidak hanya fisik tetapi non fisik, bahwa kesejahteraan umum masyarakat Anambas secara khusus dan secara umum dapat diangkat sehingga bisa sinergi, bisa tidak jauh tertinggal dengan teman-teman dari kabupaten, kota atau provinsi daerah lainnya. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas dengan pembangunan ini kita akan coba beberapa aspek-aspek pendidikan. Kemarin kami berdiskusi dengan Pak Menko Polhukam. Kita tidak hanya pembangunan fisik, bagaimana kita membangun sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Dan ini adalah di tahun 2020 ini insya Allah kita akan coba bagaimana memformulasikan dan kita akan menyamakan persepsi dan antara kementerian lembaga. Perlu kita ketahui bersama bahwa di wilayah perbatasan di tahun 2020 tahun ini pemerintah menganggarkan hampir 24 triliun. Jadi cukup besar.
24 triliun ini kalau tidak disinergikan, maka pembangunan itu berjalan sendiri-sendiri. Maka sejak tahun 2011 kemarin disampaikan tadi bahwa kita sudah merencanakan berbangkitas dan merubah pola berpikir kita bahwa perbatasan adalah yang dulu di nomor sekian kan sekarang menjadi beranda terdepan bagi wilayah negara kesatuan Indonesia sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun dari pinggiran. Dalam proses pembangunan ini, karena wilayah Anambas ini adalah salah satu pulau terluar di utara, maka pengamanan perbatasan yang mungkin dikelola oleh teman-teman dari kepolisian negara, kemudian teman-teman dari TNI, darat, kemudian laut, kemudian tadi ada Lanudal dan sebagainya, kemudian dari Bea Cukai dengan imigrasi dan semuanya agar bersinergi. Dan pengamanan ini di dalam difokuskan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal dan perluasan produk-produk unggulan. Tadi Pak Bupati menyampaikan juga bahwa UMKM di sini cukup besar dan ini butuh dorongan, dan beberapa tahun terakhir ini sudah begitu maju ya dengan adanya beberapa pembangunan yang dibantu oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, saya melihat atensi beliau adalah kelestarian lingkungan yang ada di sini, alam yang begitu indah di sini, agar tetap dipertahankan sehingga proses pembangunan tidak merusak dari proses yang disampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang menjadi atensi Bapak Menko Polhukam dan Bapak Presiden, bahwa sinergisitas harus dibangun oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah.